Halo Sobat PPJT, kali ini kita akan membahas progres pembangunan Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung atau yang akrab disapa Jalan Tol Kapal Betung ini membentang sepanjang 111,7 km yang dibangun di atas daratan rendah dan lahan daerah rawa. Dibangunnya jalan tol ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif jalur kendaraan sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan pada jalan akses yang sudah ada dan memangkas waktu tempuh perjalanan kendaraan. Untuk estimasi waktu perjalanan menggunakan jalan raya dari Kayu Agung menuju Betung maupun sebaliknya dapat ditempuh lama waktu perjalanan hingga mencapai 3-4 jam. Namun, dengan adanya jalan tol Kayu Agung Palembang Betung, diperkirakan jarak tempuh yang dilalui semakin cepat dan memangkas waktu tempuh perjalanan, yakni 1 jam hingga 1,5 jam perjalanan dengan kecepatan minimal 80 km per jam. Selain menghemat waktu tempuh perjalanan 2-3 jam, kehadiran jalan tol ini juga memberikan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan yang semakin lancar saat berkendara. Jalan tol Kayu Agung Palembang Betung yang saat ini sudah beroperasi yakni tahap 1 Kayu Agung hingga Kramasan sepanjang 42,5 km. Sebagai informasi, di dalam proyek pembangunan jalan tol ini nantinya akan dibangun jembatan Sungai Musi sepanjang 1,7 km yang merupakan jembatan terpanjang di jalan tol Sumatera Selatan. Perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT jalan tol ini pada tanggal 12 Oktober 2015 antara BPJT dengan BUJT PT Waskita Sriwijaya Tol. Sedangkan pemegang saham proyek ini adalah yang pertama PT Waskita Toll Road sebesar 99,49%. Yang kedua, PD Prodexim sebesar 0,23%. Dan yang terakhir, PD Bende Seguguk sebesar 0,28%. Masa konsesi jalan tol ini dihitung 50 tahun semenjak SPMK diterbitkan dari BPJT pada tanggal 12 Agustus 2016. Sementara, jenis perkerasan yang dipakai jalan tol ini adalah rigid pavement dan flexible pavement. Jalan tol ini memiliki total 7 buah simpang susun. Kemudian, konsultan perencana jalan tol ini adalah PT Multi Bibeta. Konsultan pengendali mutu independen atau PMI pada jalan tol ini adalah PT Virama Karya Persero. Sementara konsultan supervisi jalan tol ini adalah PT Perencana Jaya. Di mana kontraktor pelaksana pada jalan tol ini adalah PT Waskita Karya Persero. Kebutuhan keseluruhan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol Kapal Betung adalah sejumlah 2.181 bidang. Capaian progres pengadaan lahan sampai dengan 15 November 2022 secara total keseluruhannya adalah 77,29% dengan 1.845 bidang yang telah dibebaskan, sehingga masih tersisa sebesar 22,71% dengan 336 bidang yang belum bebas.
Total progres tersebut terbagi menjadi beberapa segmen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seksi 1 dan 2A sepanjang 42,5 km sudah 100% dengan rincian 854 bidang yang telah bebas. Yang kedua, seksi 2B, keramasan Musi Landas sepanjang 24,9 km atau sebesar 88,50% dengan 598 bidang yang telah bebas. Yang terakhir, seksi 3 Musi Landas Betung sepanjang 44,9 km atau sebesar 54,04% dengan 393 bidang yang telah bebas. Progres pelaksanaan konstruksi untuk sampai dengan 15 November 2022 secara keseluruhannya sebesar 76,66% dengan rincian sebagai berikut. Seksi 2B keramasan Musi Landas sepanjang 24,9 km sebesar 60,72% yang ditargetkan beroperasi pada bulan Agustus 2023. Seksi 3 Musi Landas Betung sepanjang 44,9 km sebesar 37,29% yang juga ditargetkan beroperasi pada bulan Agustus 2023.
Jadi, gimana Sobat BPJT? Tidak sabar kan untuk mencoba tol ini? Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan ya.